Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar dari Angkatan 11 Kelompok 4 peserta Latsar CPNS Kabupaten Lombok Barat 2025 akan menjelaskan tentang tugas individu agenda 3 yang bertemakan Aku, Smart ASN dan Smart Governance dengan Widya Iswara, Bu Wiwi Suprihatin, SSME. Mulai dari visi kepala daerah dengan terwujudnya Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan, patut, patuh, pacu, dan misi kepala daerah yang pertama mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing global, dan berkarakter sehingga mampu terlibat aktif dalam pembangunan dan transformasi sosial yang inklusif, adaptif, dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya unggulan, meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan sektor unggulan daerah, munculnya industri kreatif, green blue economy, bisnis rintisan startup dan marketplace berbasis informasi teknologi. Yang ketiga, mewujudkan ketahanan keluarga, sosial, dan budaya berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman dalam harmonisasi sosial. Dan yang terakhir, keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya adalah korelasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagai perangkat daerah, DPMD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pembinaan pengawasan pemerintahan desa, mengelola dana desa agar tepat guna dan transparan, mengawasi lembaga masyarakat seperti PKK, dan peningkatan kerjasama antar desa. Tujuan dari perangkat daerah BPMD yakni tujuannya terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan sasaran kota dan maju, inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut mendukung misi mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat. Yang selanjutnya, fasilitator pemerintahan. Saya diberi amanah sebagai fasilitator pemerintahan pada subbagian program dan keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat. Tugas pokok fungsi saya bertanggung jawab pada pencatatan realisasi belanja, administrasi Renja-Renstra, serta mendukung tata kelola program berbasis digital. Pada era digital saat ini, tantangan pendidikan administrasi dari manual menjadi berbasis digital sangat diperlukan untuk pelayanan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Isu-isu yang ada, yang pertama, lambatnya koordinasi antar bidang tentang perencanaan program dengan nilai USG 7. 2. Kurangnya perencanaan yang ideal, nilai USG 6. Dan ketiga, belum efektifnya pengarsipan surat pertanggungjawaban dengan nilai USG 12. Dan keempat, kurangnya pencatatan realisasi belanja di masing-masing bidang dengan nilai USG 8. Isu yang diangkat yaitu belum efektifnya pengarsipan surat pertanggungjawaban karena memiliki nilai USG yang paling tinggi. Mengapa hal ini menarik? Karena yang pertama, mengapa isu ini menarik untuk diangkat? Karena yang pertama, relevan dengan prinsip smart governance. Yang kedua, memiliki keterkaitan langsung dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ketiga, menunjukkan tingkat kedisiplinan dan profesionalitas ASN. Yang keempat, terdapat temuan SPC double pada bulan Juni dan Juli saat pencatatan realisasi fisik bulanan. Kemudian analisis permasalahannya yaitu sumber daya manusia, kedua permasalahan terkait metode, yang ketiga permasalahan terkait lingkungan atau manajemen. Dengan akar permasalahan dari sumber daya manusia, yang pertama belum ada petugas khusus arsip, yang kedua kurangnya disiplin beban kerja, dan selanjutnya beban kerja ganda. Dan kemudian yang kedua permasalahan terkait metode, belum ada SOP yang baku, prosedur kerja tidak terdokumentasi, tidak ada sistem monitoring. Serta yang ketiga, permasalahan terkait lingkungan atau manajemen, belum ada regulasi internal, tidak ada evaluasi rutin, serta fokus kerja ke output saja. Akibatnya yaitu yang pertama menurunnya transparansi dan akuntabilitas, yang kedua temuan dari BPK atau inspektorat bisa menjadi temuan dari BPK atau inspektorat, yang ketiga kemungkinan duplikasi atau kehilangan data penting, yang keempat keterlambatan dalam audit. Peran ASN dalam menghadapi isu ini yaitu meningkatkan kualitas SDM dalam pengarsipan SPJ. Yang kedua, menerapkan disiplin administrasi dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengusulkan SOP pengarsipan.
Yang keempat, inovasi sistem pengarsipan baik fisik maupun digital. Adapun ide-ide kreatif, yang pertama menerapkan sistem pengarsipan digital, scan, kemudian upload ke cloud seperti Google Drive dan lain-lain. Yang kedua, membuat standar operasional prosedural terkait sistem pengarsipan baik fisik maupun digital. Yang ketiga, membuat klasifikasi dan kode arsip baik fisik dan digital. Dan yang terakhir, keempat, melakukan rutin evaluasi monitoring bulanan atau yang disingkat rembulan. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penjelasan tugas individu agenda 3, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.